Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, pada hari pertama di bulan Ramadan ini kita bertemu dalam rangka mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga bulan Ramadan ini bulan yang penuh berkah, bulan di mana diturunkan padanya Al-Qur'an, ini menjadi bermakna bagi kita semua dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang memiliki makna. Kita mengisi bulan Ramadan dengan qiraatul Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Kita isi bulan Ramadan tentu selain dengan puasa bulan Ramadan, kita isi dengan amalan-amalan yang lain, dan juga kita isi dengan apa? Menuntut ilmu di bulan Ramadan. Dan tidak lupa pada malam-malam di bulan Ramadan kita isi dengan apa? Dengan meramaikan masjid Allah dengan melakukan salat tarawih. Rasulullah SAW bersabda: "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang qama, apa maksudnya qama di sini? Yaitu dia mendirikan salat di malam bulan Ramadan dalam rangka dia atau berdasarkan keimanannya pada Allah dan dalam rangka dia ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosanya yang telah lewat. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda: "Man shoma Ramadan," ya, orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Tadi lafaznya pakai qaf, kalau pakai qaf, dua hadis yang berbeda. Shoma Ramadan, orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Orang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan iman dan ihtisaban, didasarkan keimanannya pada Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dan seperti biasanya pada kesempatan pertama ini, ya, karena posisi anak disebut sebagai pengganti dari Ustaz Ja'far hafizahullah taala yang berkalangan hadir, dan materi yang beliau sampaikan adalah berkenaan dengan tauhid. Maka pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan membacakan sebuah risalah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh
Rabi bin Hadi hafizahullah taala yang berjudul Muzakkiratul Hadits An-Nabawi fil Aqidah wal Ittiba'. Muzakkirah, yaitu salah yang fungsinya di sini mengingatkan melalui hadis-hadis Nabi tentang apa? Tentang perkara al-aqidah, perkara akidah dan juga perkara al-ittiba'. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebutkan di sini beberapa hadis yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tauhid dan juga berkaitan dengan kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Langsung kita masuk pada hadis yang pertama. Qala hafizahullah taala al-hadits al-awwal manhaj ad-da'wah ila Allah. Hadis yang pertama yaitu yang berkenaan dengan bagaimana cara kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau menjelaskan tentang perkara apa yang paling penting untuk disampaikan kepada kepada orang yang kita dakwahi. Maka hendaklah seorang yang dai, seorang penyeru dakwah, dia memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian yang berikutnya. Qala rahimahullah, qala hafizahullah, an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adzan ila Yaman qala. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu ila Yaman, beliau berkata, memberi wejangan kepada Mu'adz, nasihat, ya, bekal sebagai seorang dai yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah. Wa fi riwayatin ila an yuwahhidu Allah. Rasulullah berkata kepada Mu'adz, innaka ta'ti qauman min ahli al-kitab. Sungguhnya engkau akan datang kepada kaum mereka adalah ahli kitab. Karena ketika itu negeri Yaman adalah tempatnya orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ketika itu. Falyakun awwala ma tad'uuhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Maka hendaknya awal yang engkau sampaikan, engkau dakwahkan kepada mereka, apa itu? Syahadatu an la ilaha illallah. Syahadat, pengakuan dan pengikraran bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ila an yuwahhidullah, yaitu awwal ma tad'uhum ilaihi ila an yuwahhidullah, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita lihat bahwasanya la ilaha illallah adalah tauhid, makna tauhid. Dan awal dakwah yang disuruhkan, yang diajarkan kepada Mu'adz adalah agar Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu menyeru penduduk Yaman ketika itu yang mereka adalah ahli kitab agar mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak
melakukan kesyirikan. Fa'inhum ata'uka lidzalik, seandainya mereka mentaati engkau lidzalik, pada perkara yang demikian, yaitu seandainya mereka tunduk dan menurut mematuhi perintahmu terhadap perkara tauhid ini, barulah diajarkan kepada perkara yang penting berikutnya. Fa'alimhum anna Allah istarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka ajarkanlah kepada mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala istarada 'alaihim, Allah wajibkan kepada mereka 5 salawat fi kulli yawmin wa lailah. 5 salat 5 waktu pada setiap hari dan setiap malamnya. Dalam satu hari satu malam 5 salat ini yang diwajibkan kepada apa? Kepada umat ini. Maka kita lihat bahwasanya salat yang merupakan perkara yang sangat penting, yang merupakan fondasi atau tiang dari perkara ini, ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain bersabda apa? Rasul amrul Islam wa amuruhu as-salat. Pokok dari perkara ini adalah Islam dan tiangnya adalah as-salat. Ini kata didakwahkan oleh Rasulullah atau diajarkan kepada Mu'adz adalah urutan berikutnya setelah seseorang atau setelah kaum yang kita dakwah ini mereka bertauhid dengan sebenarnya tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena yang namanya tauhid ini adalah asas, pokok, fondasi dari ibadah. Tanpa adanya tauhid, tanpa adanya la ilaha illallah, ibadah seseorang tidak akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan ada manfaatnya ketika seorang mengajarkan salat, mengajarkan zakat, mengajarkan puasa, mengajarkan haji, kalau tauhid pertama kali tidak dibenahi. Apa manfaat yang didapatkan kalau seseorang dia diajarkan dengan rinci-rincinya dari ilmu agama ini, tapi perkara tauhid dia nol besar. Dalam keadaan dia masih meyakini bahwasanya wali-wali yang diyakini dikuburkan di kuburan tersebut memiliki kemampuan untuk mematuhi atau mengabulkan doa-doa mereka, memiliki kemampuan untuk memberikan rezeki kepada mereka, atau bisa memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah, bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dengan keyakinan seperti ini, apa yang mereka lakukan tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka diajarkan kepada umat hendaknya pertama kali adalah perkara tauhid. Kenapa? Karena inilah fondasi, karena inilah dakwahnya para rasul. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibu at-taghut. Sungguh telah kami utus kepada setiap umat ini seorang rasul untuk menyerukan apa? Wa'budullaha wa yajtanibu at-taghut. Beribadahlah kalian hanya pada Allah saja, wajtanibu at-taghut, dan jauhilah dari kalian at-taghut. Apa itu taghut? Salah satu makna dari taghut apa? Man ubida min dunillahi wa huwa radhi. Siapa saja yang diibadahi atau ma'ubida min dunillahi wa huwa radhi. Siapa saja yang diibadahi selain daripada Allah dan dia ridha untuk ibadahi, maka ini adalah taghut. Ini dakwah al-anbiya, dakwah para rasul dari awal sampai akhir adalah pada perkara tauhid. Setelah mereka umat ini diajarkan dengan perkara tauhid, baru diajarkan dengan perkara-perkara yang lainnya, yang penting sesuai dengan urutan prioritasnya. Maka setelah mereka, seandainya mereka kata Rasulullah SAW mematuhi engkau, ajarkanlah mereka salat 5 waktu, bahwasanya Allah mewajibkan bagi mereka salat 5 waktu pada setiap hari dan malamnya.
Qala fa in ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah farada 'alaihim shadaqah tu'khadh min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau seandainya mereka mematuhi engkau pada perkara salat ini, fa'alimhum, ajarkanlah mereka, beritahukanlah kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala iftarada 'alaihim shadaqah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas mereka sedekah. Yang dimaksudkan dengan sedekah di sini adalah zakat al-mafruḍah, zakat yang wajib. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian apa? Untuk menunaikan zakat sesuai dengan apa ketentuannya. Tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqara'ihim. Yang sedekah atau zakat ini diambil dari aghniya, yaitu orang-orang yang kaya di antara mereka, kemudian dikembalikan kepada siapa? Fuqara'ihim, fakir miskin di antara mereka. Fa innahum ata'uka lidzalik fa iyyaka wa qara'im amwalihim wattaqi da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Seandainya mereka mematuhi engkau pada perkara yang demikian, yaitu pada perkara zakat ini, fa iyyaka wa qara'im amwalihim, hati-hatilah engkau dari apa? Qara'im amwalihim, harta-harta mereka yang berharga, ya, bagi jiwa-jiwa mereka. Artinya apa? Untuk perkara zakat ini tidak diambil dari harta yang dianggap paling berharga bagi pemiliknya. Misalnya zakat ternak, ya, zakat kambing atau sapi atau unta misalnya. Ketika wajib bagi seorang untuk menunaikan zakat, diambil dari kambingnya yang misalnya yang paling dia sukai, jangan demikian. Ya, jangan diambil dari perkara yang demikian, dan jangan diambil dari yang tingkatan yang paling rendah, tapi apa? Yang tengah-tengah. Kecuali kalau orang yang memiliki harta tersebut dengan suka hati, dengan rela hati untuk menyerahkannya, harta yang paling dia cintai, supaya apa? Supaya pahala yang dia dapatkan lebih besar dari kalau dia hanya sekedar menyerahkan yang pertengahan saja, maka ini tidak apa-apa. Baik. Wattaqi da'watal mazlum, dan hati-hatilah engkau terhadap doa orang yang dizalimi. Doa dari orang yang dizalimi. Fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Karena antara doa orang yang dizalimi ini, ya, dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada akibat. Artinya apa? Bahwasanya salah satu doa yang mustajab, yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doanya orang yang dizalimi. Maka hati-hati kalau kita, ya, berbuat zalim terhadap orang lain. Kenapa? Khawatir kalau dia berdoa kejelekan kepada Allah Subhanahu wa taala atas kita, maka doanya cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang kita zalimi itu pada asalnya mungkin dia seorang yang bukan seorang yang kafir, bukan seorang yang, ya, multazim, orang yang taat dalam beragama. Tapi bukan berarti seorang yang tidak taat dalam beragama berarti boleh dizalimi. Ini juga tidak demikian. Hati-hati terhadap doa orang yang dizalimi. Ini apa? Ya, supaya kita tidak menzalimi orang lain. Khawatir kalau kita terkena doanya. Ya, jangan mentang-mentang orang ini, ya, misalnya min ahlul bidah, dari ahlul bidah, kemudian kita zalimi, tidak boleh juga. Ya, tidak boleh kita semena-mena. Baik. Seandainya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, khawatir doanya akan terkena pada kita.
Akhraj al-hadits al-Bukhari wa Muslim wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Darimi wa Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Darimi dan Imam Ahmad. Qala Syarabi rahimahullah rawi hadis Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi. Yang meriwayatkan hadis ini atau sahabat yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib al-Hashimi. Yaitu beliau adalah sepupu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena bapak dari Ibnu Abbas ini yaitu Abbas bin Abdul Muttalib adalah paman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merupakan kakak dari bapaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Ammi Rasulullah, sepupu dari Rasulullah. Al-Hablu al-Bahru li siyati ilmihi huwa ahadul muksirin min as-sahabah. Ya, beliau disebut sebagai Hablu hadhihi ummah. Dan juga al-Bahr disebut sebagai laut. Kenapa? Li siyati ilmihi, karena luasnya ilmu, ya, banyaknya ilmu dari Ibnu Abbas ini. Dalam keadaan beliau adalah seorang yang masih sangat muda ketika itu. Di zamannya Umar radhiyallahu taala anhu, ketika beliau ya sebagai Amirul Mukminin ketika itu, Ibnu Abbas diangkat menjadi seorang ahli syura, yaitu ya orang-orang yang diajak bermusyawarah oleh siapa? Umar bin Khattab dalam keadaan beliau masih muda. Sehingga ini akan menimbulkan ya sedikit pertanyaan kepada sahabat yang ketika itu sudah senior. Kenapa? Karena Abdullah bin Abbas ini adalah usianya ini sama dengan anak-anak mereka. Usia Abdullah bin Abbas ini sama dengan anak mereka. Kenapa kok Ibnu Abbas disandingkan dengan mereka? Apa keistimewaannya? Ya. Maka dikumpulkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala ketika itu tanya tentang tafsir dari surat Idza jaa Nasrullahi wal Fath. Surat Idza jaa Nasrullahi wal Fath. Maka para sahabat menjawab, di situ adalah firman Allah agar Rasulullah bertasbih dan memohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak tafsiran. Ditanya akhirnya pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu apa yang Allah ketahui dari tafsir dari surat ini. Ya, idza jaa Nasrullahi wal Fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kata Ibnu Abbas, ini adalah berita tentang dekatnya waktu wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memberitahukan kepada Rasulnya. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, aku tidak mengetahui tafsirnya kecuali seperti apa yang kita katakan tersebut. Maka dari sini dilihat tingkat keilmuan dari Ibnu Abbas yang dalam usia mudanya beliau ya levelnya dalam keilmuan menyamai siapa? Sahabat-sahabat yang bisa dianggap senior ya, dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Wa huwa ahadul muksirin min as-sahabah. Beliau termasuk dari al-muksirin. Apa yang dimaksud al-muksirin? Yaitu para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yaitu lebih dari 1000 hadis. Wa ahadul abadilah min fuqaha'is sahabah, dan termasuk dari abadilah, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah, yang termasuk dalam fuqaha as-sahabah.
Yang dimaksud dengan al-abadilah ada 4. Ya, 4 orang yang bernama Abdullah, yaitu Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah bin Zubair. 4 sahabat ini, ya, mereka hidup dengan usia yang cukup lama sehingga banyak menebarkan dan menyebarkan ilmu yang ada pada mereka, sehingga mereka keempat-empatnya terkenal dengan al-abadilah. Maka sama wasitin, beliau meninggal pada tahun 68 Hijriah. Baik, al-mufradat, kata-kata yang ada dalam hadis ini. Bahasa maknanya arsala, yaitu mengutus. Ya, lamma ba'atha Mu'adzan, ketika Rasulullah mengutus. Ahlul kitab, siapa yang dimaksud dengan ahlul kitab? Humul Yahudu wal Nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara. Syahadatu an la ilaha illallah, al-iqrar bi annahu la ma'budu bihaqqin illallah, wa anna ibadata ma siwahu batilah wa syirkun billah. Syahadah, persaksian bahwasanya la ilaha illallah, maknanya adalah iqrar, pengakuan tidak ada yang berhak untuk diibadahi secara benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya peribadatan kepada selain Allah adalah peribadatan yang batil dan kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yuwahhidullah, maknanya yufriduhu bil ibadati wahdah. Ya, dalam riwayat yang lain, agar mereka yuwahhidullah, mentauhidkan Allah, yaitu agar mereka, ya, mengesahkan Allah di dalam peribadatan. Istarata maknanya aujaba wa hattama, mewajibkan. Sedekah, dimaksudkan sedekah sebagaimana kita sebutkan tadi, al-muradu biha az-zakatul mafruḍah, yang diinginkan di sini adalah zakat yang wajib. At-ta'uka inqadu wamtasalu, yaitu mereka tunduk dan mematuhi engkau. Qara'ib khiyarul mal wa anfasuhu wa aktsaruhu zamanan. Ya, wa iyyaka wa qara'ibal amwal, yaitu khiyarul mal, harta yang terbaik, yang paling berharga, yang paling tinggi harganya. Nah, ini bagi seorang yang ditugaskan untuk mengambil, ya, sebagai seorang yang amil zakat, istilah kita di sini, dia tidak boleh mengambil harta yang sifatnya demikian, harta yang paling berharga di sisi pemiliknya. Yang diambil apa? Yang pertengahan. Baik. Kenapa? Dilarang berdasarkan hadis ini. Baik. Mawdu'ul hadis bayanu manhaj ad-da'wah ila Allah. Apa tema dari hadis ini yang ingin diangkat oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang penjelasan metode dakwah, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu memulai dengan cara atau memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian yang berikutnya. Maka kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan pada Mu'adz untuk apa? Untuk memulai dengan perkara yang paling penting, yaitu perkara at-tauhid. Qala hafizahullah al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna global dari hadis ini. يبين الحديث الخطوات الواجبة التي يجب أن يسلكها الداعي إلى الله. Hadis ini menjelaskan, ya, tentang langkah-langkah wajib, ya, yang untuk ditempuh oleh seorang dai
فأول شيء يجب أن يبدأ به هو الدعوة إلى التauhid. Dan pertama kali yang wajib untuk dia mulai adalah menyeru kepada at-tauhid. Wa ifradillahi wahdahu bil ibadah. Wa ibti'ad an syirki saghirihi wa kabirihi. Maka ini bagi seorang yang dai ketika dia memulai dakwahnya adalah difokuskan pada perkara at-tauhid. Bagaimana yang dijelaskan bahwasanya perkara at-tauhid adalah asas dan fondasi dari ibadah-ibadah yang lain. Tanpa adanya tauhid pada diri seseorang, maka ibadah yang dia lakukan itu tidak akan bermanfaat baginya. Maka yang paling penting bagi seorang dai ketika dia berdakwah kepada umat adalah meluruskan dan membenahi tauhid kalau memang perlu diluruskan. Kalau kita lihat di suatu tempat, di situ masih terdapat kesyirikan yang merajalela di tempat tersebut, baik kesyirikan yang besar atau syirik kecil, maka yang perlu dibenahi pertama kali, difokuskan pertama kali dakwah adalah perkara at-tauhid. Perkara at-tauhid. Bagaimana umat ini bisa beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Baik. Wal ibti'ad an syirki saghirihi wa kabirihi. Dan juga dakwah untuk menjelaskan tentang kesyirikan, bahaya kesyirikan, dan agar umat ini menjauhi dari yang namanya kesyirikan, baik itu syirik besar atau syirik kecil. Wadzalika yaqulu bi syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dalam demikian itu adalah dengan menjelaskan syahadat Allah ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Menjelaskan tentang dua syahadat ini. Bahwasanya syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah ini bukan hanya sekedar diucapkan tanpa ada bekas dalam hati. Harus dia ketahui maknanya, harus dia ketahui surut-surutnya, harus dia ketahui muqtadah, konsekuensi dari apa yang dia ucapkan. Barulah ketika itu dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsudu bi hadhihi syahadah anna al-ibadat bi kulli anwa'iha haqqun thabitun lillahi wahdah la yastahiqu siwahu minha syai'a. Dan maksud dari syahadat ini yaitu syahadat Allah ilaha illallah, pengakuan bahwasanya tidak ada yang berhak tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya al-ibadah peribadatan dengan segala macam bentuknya adalah haqqun tsabitun lillahi wahda, hak yang tetap hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. La yastahiqu siwahu minha syai'a. Tidak ada yang berhak selain dari Allah dari peribadatan ini sedikit pun. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun wala rajulun salihun wala hajarun wala syajarun wala syamsun wala qamar. Tidak memiliki hak untuk peribadatan ini, untuk diibadahi. Apakah itu malak, yaitu malaikat yang didekatkan, ataupun juga nabiyyun mursal, nabi yang diutus, tidak berhak untuk ibadah. Wala rajulun salih, seseorang yang saleh pun tidak berhak untuk ibadah. Apalagi selain dari mereka, apakah itu batu, apakah itu pohon, apakah matahari atau rembulan. Tidak ada satupun
yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yud'a illa Allah wahdah wa la yustaghathu illa bihi wa la yusta'anu illa bihi wa la yatawakkalu illa alayhi wa la yukhafu wa yurja illa hu. Maka tidak ada yang disuruh kecuali Allah, tidak ada yang dimintai pertolongan kecuali Allah, tidak ada tempat untuk kita bertawakal kecuali hanya kepada Allah, dan tidak ada yang ditakuti yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Intinya adalah menyerahkan seluruh peribadatan yang kita lakukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwasanya yang namanya ibadah itu sangat luas. Bagaimana yang didefinisikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya ibadah apa saja yang termasuk dalam perkara ibadah ini sehingga disebut sebagai ibadah adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda min al-aqwal wal af'al zahira wa batin. Sangat luas maknanya. Dan apa itu ibadah? Adalah apa? Ismun jami'. Nama ibadahnya adalah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah itu berupa perkataan, apakah itu berupa perbuatan, apakah itu yang sifatnya lahiriah atau batiniyah. Apa-apa yang dicintai. Bagaimana kita mau tahu sesuatu itu dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Ini banyak cara disebutkan oleh para ulama. Di antaranya apa? Bahwasanya perkara tersebut diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya perkara tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah memuji pelaku dari perkara tersebut, bahwasanya Allah menyiapkan balasan bagi orang yang melakukannya, pahala dan balasan berupa kebaikan bagi yang melakukannya. Atau Allah merasa takjub dengannya, atau Allah merasa gembira atau bergembira dengannya, dan lain sebagainya. Dari perkara-perkara yang menunjukkan bahwasanya perkara tersebut adalah apa? Dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan adanya pengertian dari ibadah ini kita ketahui bahwasanya ibadah itu sangat luas, tidak hanya mencakup apa yang kita ketahui dari ibadah-ibadah keseharian kita, tapi juga mencakup ibadah-ibadah yang terdapat dalam hati kita. Seperti apa? Seperti mengharapkan pengharapan terhadap pahala, pengharapan terhadap sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau misalnya tawakkul, menyandarkan diri kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya menggantungkan diri kita hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun perkara ibadah yang wajib kita serahkan hanya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman sarafa shay'an min hadhihi al-ibadati aw ghayriha li ghayrillah faqad asyraka billah. Innahu man yusyrik billahi faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari perkara ibadah ini kepada selain Allah. Perhatikan bahwasanya ibadah sangatlah banyak dan sangat luas pengertiannya. Maka kalau kita palingkan dari peribadatan tadi sedikit saja kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, faqad asyraka billah, maka dia telah menyekutukan, melakukan, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa innahu man yusyrik billah, sungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga, wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya adalah neraka, wa ma lil-zalimin min ansar, maka tidak ada sedikit penolong pun bagi orang-orang yang zalim tersebut.
muradu min la ilaha illallah mujarrad an-nutq fiha bal la budda min ma'rifati ma'naha wal amal bi muqtadaha wa la budda min istikmal syurutiha. Dan tidaklah yang diinginkan dari la ilaha illallah ini hanya sekedar melafazkan saja. Semua orang bisa melafazkan la ilaha illallah. Ya. Bisa untuk melafazkan la ilaha illallah. Tapi yang penting dan jauh lebih penting dari itu apa? La budda min ma'rifati ma'naha. Dia harus mengetahui dari makna la ilaha illallah. Apa itu makna la ilaha illallah? Bagaimana yang sering dijelaskan bahwasanya la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Yaitu kesaksian bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Al-ilah atau ilah itu banyak. Ya. Yang namanya ilah, ya, Tuhan-Tuhan yang disembah itu banyak. Batu dianggap Tuhan, pohon dianggap Tuhan, kuburan dianggap Tuhan, ya, Isa bin Maryam dianggap sebagai Tuhan, dan lain sebagainya. Patung-patung, dewa-dewa, ini dianggap apa sebagai Tuhan. Tapi apakah mereka itu berhak untuk diibadahi atau tidak? Maka la ilaha illallah menjelaskan bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah semata zat yang berhak untuk diibadahi. Adapun selain dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah zat yang batil, tidak boleh untuk diibadahi sedikit pun. Ini makna la ilaha illallah. Wal amal bi muqtadaha, yaitu setelah kita mengetahui makna dari la ilaha illallah, yaitu kita melaksanakan yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Yaitu apa? Meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada apa? Selain Allah. Meninggalkan peribadatan kepada selain Allah dan hanya melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini muktadanya dari sisi amalan. Konsekuensi dari la ilaha illallah itu dari sisi apa yang kita lakukan. Kita mengetahui makna la ilaha illallah, bahwasanya tidak ada yang berhak beribadah kecuali Allah. Tapi kalau kita mengetahui tapi kita tidak melakukan dan mengamalkan yang menjadi konsekuensi, ya, dia mengetahui bahwasanya la ilaha illallah tidak ada yang berhak beribadah kecuali Allah, tapi dia masih bertawakal kepada selain Allah. Dia menyandarkan rezekinya kepada selain Allah. Dia takut kepada selain Allah, takut yang sifatnya ibadah. Dia mencintai kepada selain Allah, cinta yang sifatnya ibadah. Maka walaupun dia mengetahui makna dari la ilaha illallah, dia belum menjalankan, ya, mengamalkan muqtada konsekuensi dari la ilaha illallah. Wala budda min istikmal syurutiha, dan juga harus, ya, untuk menyempurnakan dari syarat-syarat la ilaha illallah ini. Syarat-syarat la ilaha illallah ini sebutkan bahwasanya wa syurutuha sab'ah. Surutnya, syarat-syarat dari la ilaha illallah ini ada 7, dan sudah kita jelaskan pada kesempatan terdahulu tentang ke-7 syarat ini. Al-awwal al-ilm al-munafi lil-jahl. Yang pertama adalah ilmu yang menafikan kejahilan, bahwasanya kita mengetahui apa itu makna la ilaha illallah. Mengetahui makna la ilaha illallah yang menafikan kejahilan tentang makna dari la ilaha illallah tersebut. As-tsani al-yaqin al-munafi lil-shak. Yang kedua adalah al-yaqin, yakin dengan makna la ilaha illallah, al-munafi lil-shak, dan menafikan syak, meniadakan keraguan tentang makna la ilaha illallah. Karena tidak akan bermanfaat, ya, apa yang dia ucapkan dari la ilaha illallah kalau dia ragu terhadap makna.
Karena yang namanya iman adalah tasdik yang didasarkan dengan apa? Keyakinan. Ya. Pembenaran yang dia benar-benar membenarkan dalam hatinya, ya, tentang apa? Tentang la ilaha illallah, tentang apa yang dia imani. Kemudian dia ucapkan dan dia amalkan. Itu namanya iman. Maka yang namanya iman tidak menerima apa? Tidak menerima keraguan. Kalau sudah dikatakan iman, berarti dia sudah yakin. Kalau ada masih keraguan dalam hatinya, belum dikatakan sebagai apa? Keimanan. Ya. Al-Thalith al-Qabul al-Munafi lirad. Dia menerima makna dari la ilaha illallah ini al-Munafi lirad, yaitu menolak. Dia tidak terima makna la ilaha illallah, maka dia tidak termasuk dari ahli tauhid. Ar-Rabi' al-Ijtihad al-Munafi lirad, yaitu dia tunduk terhadap makna la ilaha illallah ini, ya. Al-Munafi lirad, dia menafikan, itu dia meninggalkan makna la ilaha illallah ini. Al-Khamis al-Ikhlas al-Munafi lisyirk, dia mengikhlaskan dirinya dalam apa? Perkara la ilaha illallah, ya, al-Munafi lisyirk. As-Sadis as-Sidqu al-Munafi lil-Kadhib, yang keenam adalah as-sidq, ya, kejujuran, ya, di dalam la ilaha illallah. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah benar-benar karena apa? Didorong oleh hatinya, ya, dia disertai kebenaran, kejujuran dalam hatinya, bukan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang munafikin yang mereka mengucapkan tapi hatinya mendustakan apa yang dia ucapkan. As-sabi al-muhabbah al-munafiyah lididdiha, yang ketujuh adalah kecintaan. Dia mengucapkan dia cinta terhadap la ilaha illallah ini, ya, mencintai perkara at-tauhid. Dia menafikan apa? Lawan dari kecintaan, itu membenci dari perkara ini. Ini 7 perkara secara ringkas yang telah dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Wal maqsud bi syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Baik, selesai kita dari perkara apa? Syahadah Allah ilaha illallah, pengakuan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan syahadat yang kedua adalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Dan maksud dari syahadat ini, syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, ma'rifatu ma'naha wal amalu bi muqtadaha, falaysa al-muradu aidan mujarrad talaffuz biha. Adalah mengenal dari makna dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Begitu juga mengamalkan dari konsekuensi dari syahadat ini. Falaysa al-muradu aidan mujarrad talaffuz, dan juga tidak diinginkan dari syahadat Muhammad Rasulullah ini, ya, hanya sekedar apa? Pengucapan saja di bibir, ya, tanpa dia mengetahui makna dari syahadat tersebut dan tanpa dia mengamalkan dari konsekuensi dari syahadat tersebut. Fayata'ni tasdiqahu fima akhbar wa ta'atahu fima amar wa ijtinaba ma nahaa anhu wa zajar. Maka makna dari, ya, syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah adalah tasdiquhu fima akhbar, ya, membenarkan apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang sifatnya khabariyah, khabar. Jadi adalah bentuk keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang beliau khabarkan, karena beliau sallallahu alaihi wasallam ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak mengucapkan dari hawa beliau,
dari nafsu beliau, akan tetapi apa yang beliau ucapkan adalah wahyu yuha, wahyu yang diwahyukan pada beliau. Maka apa yang beliau sampaikan berupa kabar-kabar, apakah kabar yang terjadi sebelum masa beliau atau yang sesudahnya, atau perkara-perkara ghaib yang beliau sebutkan, bukan berarti beliau mengetahui perkara ghaib, tapi sebagaimana yang disebutkan bahwasanya beliau berkata berdasarkan wahyu yang diwahyukan pada beliau. Kita imani, ya, kita imani apa yang beliau kata. Misalnya ketika beliau berkata tentang akan keluar Dajjal pada akhir zaman nanti, sebutkan sifat-sifat. Ada yang kita lakukan sebagai orang yang beriman adalah tasdik kepada beliau, membenarkan apa yang beliau ucapkan. Baik. Wa ta'atuhu fima amar, dan mentaati beliau dari apa yang beliau perintahkan. Ya? Karena apa yang beliau sampaikan itu ada dua. Ada yang sifatnya perkara yang sifatnya khobariyah, ada yang sifatnya larangan dan apa? Larangan, perintah dan larangan. Terhadap perkara-perkara yang sifatnya khobar, pengkhabaran saja, maka kita imani berupa membenarkan terhadap apa yang beliau sampaikan. Maka dan ada pun keimanan terhadap perkara-perkara yang beliau sampaikan berupa perintah dan larangan adalah kita mematuhi perintah beliau dan menjauhi apa yang beliau larang. Wa ibadatullahi bima syara'a ala lisani hadzal rasul al-karim la bil hawa wa la bil ibtida'. Dan juga ya, dia merupakan konsekuensi dari Muhammad Rasulullah, pengakuan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah utus beliau dalam rangka untuk mengajarkan umatnya ini perkara-perkara agama. Maka adalah peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disyariatkan Allah melalui lisan Rasulnya ini, ya, dan bukan dengan beribadah dengan cara apa? Dengan cara menuruti hawa nafsu kita, dengan cara yang dibuat-buat. Enggak. Ya, karena ini apa? Karena ini adalah tahqiq, realisasi dari apa? Pengakuan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Kalau kita akui bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk mengajarkan kita perkara-perkara agama ini, dalam rangka mengajarkan kita apa yang kita lakukan dan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, untuk merealisasikan yang menjadi tujuan dari diciptakannya kita, yaitu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidaklah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang telah disyariatkan kepada kita oleh Allah melalui Rasulnya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Pada hari ini telah sempurnakan agama kalian, telah cukupkan nikmatku pada kalian, dan aku ridho terhadap Islam sebagai agama kalian. Maka telah sempurna agama ini. Telah selesai tugas Rasulullah SAW dalam menjelaskan syariat ini, dalam menjelaskan risalah yang mulia ini. Maka kewajiban bagi kita adalah apa? Kewajiban bagi kita adalah mempelajari apa yang telah beliau ajarkan dan mengamalkan sesuai dengan apa yang beliau ajarkan. Kita tidak butuh untuk apa? Mencari metode lain untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah melalui Rasulnya, baik yang terdapat dalam kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini cukup bagi kita. Untuk apa? Untuk sebagai bekal kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajari apa yang merupakan makna-makna dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Pelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
berapa banyak ayat dan berapa banyak hadis yang perlu kita pelajari, yang bahkan mungkin belum pernah kita dengar. Maka apa kata bagi kita dalam keadaan demikian untuk mencari metode baru dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan konsekuensi dari apa? Muhammad, kesaksian bahwasanya Muhammad Rasulullah, bahwasanya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah melalui beliau sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala kulli muslimin ma'rifatu ma'na syahadatain haqqal fahmi wal amal al-jad bi muqtadahuma wa huwa at-tasdiq wal iman wal amal bima jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil kitab wa sunnah ma yata'allaqu bil aqaid wa ma yata'allaqu bil ibadat wa tashri'at fi kulli majallatil hayat. Maka wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui makna dari kedua syahadat ini dengan pemahaman yang benar. Kemudian juga wajib untuk beramal dengan amalan yang sungguh-sungguh dari konsekuensi dari kedua syahadat ini, yaitu at-tasdiq wal iman, kebenaran dan keimanan, serta beramal dengan apa yang Rasulullah SAW bawa melalui kitab dan sunnah. Apa-apa yang berkaitan dengan al-aqaid, perkara-perkara akidah, apa-apa yang berkaitan dengan perkara-perkara ibadat, apa-apa yang disyariatkan di dalam setiap studi kehidupan ini, maka itu yang kita amalkan. Ini yang bisa kita dapatkan makna secara umum, secara global dari hadis ini. Baik, kita selesaikan sedikit dari hadis pertama yang beliau sebutkan di sini. Qala hafizahullah ma yustafadu min al-hadis. Faedah-faedah apa yang bisa kita dapatkan dari hadis Ibnu Abbas tersebut? Dan ahsan, alangkah baiknya kalau setiap kita menghafal hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ini, perkara tauhid. Betapa seringnya kita mendengar hadis-hadis, dan alangkah baiknya kalau kita menghafalnya dalam rangka sebagai bekal bagi kita untuk berdakwah. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau ayat, walaupun satu ayat. Itu sesuai dengan pengetahuan kita, sesuai dengan ilmu dan kadar kemampuan yang kita miliki. Bukan sebagaimana yang dipahami oleh sebagian orang, yang penting berdakwah. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan orang satu ayat. Rasulullah bersabda, walaupun satu ayat. Artinya apa? Walaupun kita mampu, hanya satu ayat itu yang kita sampaikan. Kalau kita hanya hafal satu ayat, jangan sampaikan dua ayat. Tapi satu ayat itu yang kita ketahui, kita pahami maknanya itu kita sampaikan. Jangan lebih dari itu. Kalau baiknya kalau kita memperbanyak ayat-ayat bekal untuk kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dengan cara apa? Dengan cara menghafal ayat-ayat dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sering dan akrab di telinga kita dan sering kita dengarkan dan sering disampaikan di majelis-majelis ilmu. Qala hafizahullah man istafada dengan hadis at-tauhid huwa asasul Islam. Perkara pertama yang merupakan faedah dari hadis ini, bahwasanya tauhid adalah asasul Islam, adalah fondasi asas dari al-Islam. Karena apa? Karena yang namanya al-Islam fondasinya adalah tauhid dan tidak akan bermanfaat amalan-amalan keseringan tauhid sebagai jelaskan. Asal anna ahammal arkani ba'da tauhid huwa iqamatus shalah. Perkara yang paling penting setelah at-tauhid adalah iqamatus shalah, mendirikan as-shalah. Maka kita lihat bagaimana
perhatiannya para ulama terhadap perkara ini, yaitu perkara as-shalah. Begitu juga perhatiannya syariat ini terhadap perkara as-shalah, di mana tidak ada satu keadaan pun kita mendapatkan uzur untuk meninggalkan sholat, kecuali kalau memang benar-benar sudah tidak mampu lagi. Dalam keadaan sakit, berbeda dengan puasa misalnya. Puasa seorang yang sakit, ketika dia di siang hari di bulan Ramadan jadi tidak mampu melaksanakan puasa karena sakitnya, maka dibolehkan baginya untuk berbuka dan menggantikannya pada hari yang lain. Akan lalu sholat, seorang yang tidak mampu berdiri diperintahkan untuk duduk. Seorang yang tidak mampu untuk duduk diperintahkan untuk berbaring. Seorang yang tidak mampu misalnya untuk melakukan wudu diperintahkan untuk tayamum. Seandainya dia tidak mampu sholat dengan keadaan apa yang dia ada pada waktu itu. Sehingga kita lihat bagaimana pentingnya perkara as-shalah. Sehingga kita lihat juga bagaimana para ulama mengatakan bahwasanya meninggalkan sholat dengan sengaja, sebagian ulama mengatakan kufurnya dari sholat. Orang meninggalkan sholat dengan sengaja. Yang ketiga, anna awjaba arkanil Islam ba'da shalah hiya zakatul mafruḍah wa hiya min haqqil mal. Urutan atau perkara yang paling penting termasuk dari rukun Islam setelah salat adalah zakat. Zakat yang diwajibkan, dan zakat adalah hakul mal, hak harta yang wajib ditunaikan. Maka mereka yang enggan untuk menunaikan zakat di zamannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sudah berani, karena ini adalah hak yang harus ditunaikan. Yang keempat, faedah dari hadis ini, annal imam huwa alladhi yatawalla qabd az-zakat wa sarfaha imma bi nafsihi aw naibihi. Yang berhak untuk mengambil dan juga menyalurkan zakat ini adalah al-imam, yaitu pemerintah muslim. Baik, pemerintah muslim. Imma bi nafsihi aw naibihi. Apakah secara langsung atau naib, ada yang ditugaskan menggantinya. Maka dialah yang berhak untuk mengambil zakat, menerima dan menyalurkannya. Qala fil hadis dalilun annahu yakfi ikhraj zakat fi sinfin wahid. Dalil yang menunjukkan bahwasanya bolehnya dikeluarkan zakat dan disalurkan kepada satu kelompok saja. Yaitu siapa yang dimaksud ini, yaitu al-fuqara. Karena Rasulullah SAW di sini bersabda, "Tu'khad min aghniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim." Diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin mereka. Dan orang-orang fakir adalah salah satu dari salah satu kelompok dari 8 kelompok yang berhak untuk menerima zakat. Akan tapi Rasulullah menyebutkan satu saja. Sehingga di sini Syekh mengambil istimbat bahwasanya boleh mengeluarkan zakat dan diserahkan hanya pada satu kelompok yang berhak untuk menerimanya. Asal wafi annahu la yustasquha ila ghani. Dan dalam hadis ini juga disebutkan atau diambil istimbat hukum bahwasanya tidak boleh untuk menyerahkan membayar zakat ini kepada orang yang kaya. Sebalik. Orang yang kaya tidak berhak untuk menerima zakat. Yang berhak adalah al-fuqara. Wa fihi annahu yuhram 'ala al-'amil fi zakati akhdhu qara'id al-mal. Diharamkan bagi amil, yaitu petugas yang mengambil zakat ini untuk mengambil qara'id al-mal, harta yang berharga di sisi pemiliknya.
Karena Rasulullah SAW bersabda, wa iyyakum wa qara'ima al-amwat. Berikutnya faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, wa fihi tanbihun ala tahdzir min jami'i anwa'id dzulm. Dalam hadis ini terdapat tanbih, ya, peringatan bagi kita untuk tidak atau berhati-hati dari seluruh yang namanya kezaliman. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW di sini bersabda, "Wattaqi da'watal mazlum, fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab." Laisa bainaha wa bainallahi hijab. Tidak ada batas, tidak ada penghalang antara doa orang yang mazlum ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya sangat cepat untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa yang orang yang mazlum ini. Maka di sini apa? Tahdzir, peringatan bagi kita untuk tidak melakukan segala macam bentuk kezaliman. Ya. Karena apa? Khawatir jika terkena dari dakwah atau doa orang yang dizalimi tersebut. Walaupun sekali lagi diingatkan bahwasanya orang yang dizalimi itu mungkin orang yang fajir pada asalnya, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, orang yang fasik. Tapi bukan berarti sekali lagi orang yang demikian ini boleh untuk dizalimi. Nah. وفيه قبول خبر الواحد العدل في العقيدة وما يجيب العمل. Ya, jadi dalil bagi ahli sunnah wal jamaah diterimanya khabar satu orang yang adil, orang yang adil. Ya. Adil itu dhabit, ya. Dan dhabit juga lah, ya adil di sini. Seorang yang adil yang bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada permasalahan akidah dan yang amalan. Artinya apa? Di sini bantahan terhadap orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa dalam perkara akidah khabar ahad, khabar yang hanya terbatas dikabarkan 1, 2 dan atau segelintir orang saja, ini tidak bisa diterima dalam perkara akidah. Maka seandainya ini adalah syariat dari al-Islam, syariat Rasulullah SAW, bahwasanya khabar ahad ini tidak bermanfaat pada perkara akidah, maka Rasulullah SAW niscaya tidak akan mengutus utusan-utusan beliau secara perseorangan ataupun hanya segelintir orang, 1, 2, 3 lah. Mereka mengatakan al-Mu'tazilah, ya, mereka mengatakan bahwasanya khabar atau perkara akidah ini harus berdasarkan khabar yang sifatnya mutawatir. Apa itu mutawatir? Yang tidak ada kemungkinan seseorang untuk berdusta pada perkara tersebut. Ya, saya contohkan misalnya terjadi suatu kejadian, ya, di Monas misalnya. Oh, ada keributan di Monas. Datang satu orang kepada kita. Oh, di situ ada keributan. Datang orang lain yang kita tahu bahwasanya ini tidak bertemu. Di situ ada keributan. Datang yang lain. Sehingga apa? Tidak ada keraguan sedikit pun dalam hati kita bahwasanya di Monas terjadi ya suatu peristiwa keributan. Misalnya demikian. Baik. Ya, ini yang disebut dengan mutawatir. Maka orang Mu'tazilah mengatakan tidak diterima perkara ini, perkara akidah, kecuali kalau kabarnya mutawatir. Adapun kalau kabarnya ahad itu juga mutawatir. Artinya menurut persangkaan mereka masih ada kemungkinan di situ apa? Perkara dusta. Ya.
maka tidak diterima dalam perkara akidah. Baik. Lalu bagaimana perkara yang benar atau permasalahan yang benar dalam perkara ini adalah kita lihat bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Dalam hadis ini beliau mengutus Mu'adz bin Jabal sendirian. Ya, berikutnya Ali ke Yaman juga, tapi ke tempat yang berbeda. Yaman, ya, tempat yang luas. Mu'adz di satu tempat dan Ali di tempat yang lain. Apa yang disuruhkan? Justru pertama kali yang disuruhkan adalah perkara apa? Akidah, perkara at-tauhid. Seandainya, ya, kaidah Mu'tazilah tadi kita terima bahwasanya terdapat kemungkinan dusta di sini, kita katakan masih terdapat karena Mu'adz satu orang. Tapi apakah kalau kita melihat bahwasanya ini adalah sunnah Rasulullah, apakah kaidah ini bisa diterima? Ya tidak. Kenapa? Ya, karena Rasulullah SAW yang ya sebagai apa? Sebagai pembawa syariat ini. Kalau kita lihat bahwasanya ini bukanlah syariat Rasulullah SAW, bahwasanya akidah harus sabar secara mutawatir. Kalau kita tanya kepada Mu'tazilah, apakah Rasulullah SAW diutus seorang diri atau beliau diutus bersama orang yang lainnya? Maka mereka tidak akan bisa menjawab kecuali bahwasanya Rasulullah diutus seorang diri. Apakah ada dari para sahabat yang mengatakan ketika ini menyangkut perkara akidah, ya Muhammad, engkau diutus sendirian, kita lihat terima kecuali mutawatir? Ada nggak dari situ kalangan sahabat yang menjawab? Bahkan dari kalangan orang munafik, dari kalangan orang-orang musyrikin, tidak ada yang menjawab demikian. Tapi orang-orang Mu'tazilah mengatakan perkara akidah harus dengan sesuatu yang mutawatir. Ketika perkara akidah ini adalah sesuatu yang mutawatir, ternyata mereka pun tidak menerima juga. Aneh memang orang-orang Mu'tazilah. Ya. Mereka yang mengandalkan akal pikiran mereka, ya, yang mereka anggap akal pikiran mereka ini lebih hebat daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis, ya, masalah syafaat, masalah al-haud, telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masalah ya, ru'yatullah, melihat Allah bagi orang-orang mukmin di hari kiamat dan di surga kelak. Ini adalah hadis-hadis yang sifatnya mutawatir, akan tapi mereka pun tidak menerima. Terutama pada permasalahan al-haud, telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya ya Allah bisa dilihat pada hari kiamat dan juga nanti di surga oleh orang-orang mukmin. Mereka tidak terima dalam keadaan bahwasanya hadis-hadis tersebut mutawatir. Lalu apa tujuan dibalik mereka membagi antara hadis ahad dan mutawatir? Tujuan mereka adalah menolak as-sunnah, menolak sunnah Rasulullah SAW. Itu tujuan mereka. Hanya mereka muter tujuannya itu. Ya. Faedah yang terakhir dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah di sini, wa fihi an yabda ad-da'i bil aham fal aham, yaitu hendaknya seorang dai, seorang ya, juru dakwah memulai dengan perkara yang paling penting, kemudian yang berikutnya dan berikutnya. Bagaimana Rasulullah SAW mewasiatkan kepada Mu'adz untuk memulai dengan perkara yang paling penting, yaitu perkara at-tauhid, kemudian yang berikutnya itu as-salat, kemudian berikutnya az-zakat. Dan inilah syahid dari hadis kita pada kesempatan kali ini, yaitu tentang apa? Metode berdakwah
sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, yaitu memulai dengan perkara yang paling penting, yaitu at-tauhid, ya, sehingga yang kita dakwahkan mereka bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai di sini pelajaran kita kali ini. Ya. نكتفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.